Setiap pagi mungkin kita bangun karena dengar suara alarm di HP kita. Sambil melek di pinggir kasur, buka HP dulu, update media sosial, dan sehabis mandi langsung berangkat ke sekolah naik ojek online, dan kalau mau jajan tinggal pesen makan. Semua lewat HP kita. Tapi pernah gak sih kepikiran kalau di zaman dulu semua teknologi ini emang belum ada? Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal ditemukan? Pernah nggak sih kalian merasa bahwa dunia berubah begitu cepat? Dulu kalau kita ingin membeli makanan, kita harus keluar rumah terlebih dahulu mencari toko dan juga harus mengantri terlebih dahulu. Sekarang kita tinggal pesan di aplikasi online dan makanan akan dengan cepat datang ke depan pintu. Begitulah perubahan dan inovasi bekerja dalam kehidupan kita. Tapi sebenarnya apa itu perubahan dan inovasi? Perubahan adalah proses peralihan dari kondisi yang lama ke kondisi yang baru. Sedangkan inovasi adalah menciptakan sesuatu yang lebih baik atau lebih efisien. Hal ini bisa berupa produk baru, cara kerja baru, ataupun model bisnis yang baru. Tapi apa sih contoh perubahan dan inovasi? Coba kita lihat contoh perubahan dan inovasi dari berbagai bidang. Dulu, jika kita ingin berkomunikasi dengan orang jarak jauh, kita harus menggunakan telepon kabel. Tapi sekarang, kita bisa menggunakan smartphone canggih yang bisa kita gunakan kapan saja dan di mana saja. Dari toko konvensional yang harus kita datangi secara langsung, sekarang kita dapat membeli baju, barang elektronik, ataupun barang lainnya secara online dengan cepat dan mudah kapan saja dan di mana saja. Sekarang pembelajaran tidak harus dilakukan di kelas saja, tetapi sekarang kita dapat melakukan pembelajaran secara online, kemudian ada webinar dan juga ada teknologi AI yang dapat membantu kita untuk proses pembelajaran. Perubahan dan inovasi memanglah sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Tapi kalau perubahan terjadi begitu cepat, lalu bagaimana kita mengelolanya? Faktor adanya perubahan ada dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor yang pertama adalah perubahan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua adalah peraturan pemerintahan yang baru. Yang ketiga adalah perubahan teknologi. Dan yang keempat adalah perubahan situasi ekonomi. Untuk faktor internal adalah yang pertama, strategi organisasi yang baru, perubahan dalam kondisi tenaga kerja, perubahan dalam komposisi tenaga kerja, peralatan baru, dan juga perubahan sikap dan perilaku karyawan. Lalu siapa agen perubahan? Agen perubahan adalah orang yang bertindak sebagai katalisator yang memikul tanggung jawab sebagai pengelola proses perubahan. Secara umum, perubahan terbagi menjadi dua, terencana dan juga relatif. Lalu, mengapa orang-orang menentang adanya perubahan? Yang pertama adalah ketidakpastian, kebiasaan, dan juga cemas akan adanya kerugian. Yang kedua adalah melakukan hal-hal di luar kebiasaan. Yang ketiga adalah ketakutan akan kehilangan sesuatu yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah keyakinan seseorang bahwa perubahan tersebut tidak sejalan dengan tujuan dan juga keinginan dari suatu organisasi. Lalu apa saja faktor-faktor di balik adanya inovasi? Kreativitas mengacu pada kemampuan untuk mengkomunikasikan ide-ide dengan cara tertentu. Sedangkan inovasi adalah hasil dari proses kreativitas yang harus diolah menjadi produk ataupun metode kerja yang berguna. Yang pertama ada variabel struktural, yang kedua adalah variabel budaya, yang ketiga adalah variabel sumber daya manusia. Ketika ada perubahan, kita mempunyai dua pilihan. Yang pertama, menyesuaikan diri dan berkembang, dan yang kedua, menolak atau tertinggal. Tetapi perubahan bukanlah hal yang menakutkan. Justru kalau kita bisa mengelolanya dengan baik, perubahan justru menjadi peluang. Nah, ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan untuk mengelola perubahan dan inovasi. Yang pertama, adaptasi cepat. Semakin cepat kita beradaptasi, semakin cepat juga kita untuk sukses. Misalnya saat COVID-19 melanda kemarin, banyak bisnis yang beralih ke online agar usahanya tetap bertahan. Yang kedua, kepemimpinan inovatif. Pemimpin yang sukses adalah mereka yang tidak takut untuk mencoba hal baru. Misalnya, CEO Netflix yang berani mengubah bisnisnya dari penyewaan DVD menjadi layanan streaming, meskipun awalnya banyak orang yang melakukannya. Yang ketiga, budaya kreatif dan fleksibel. Perusahaan yang inovatif biasanya punya lingkungan kerja yang terbuka dengan ide-ide baru.
Contohnya, Google yang memberikan waktu kepada karyawannya untuk mengembangkan proyek kreatif mereka sendiri. Jenis perubahan. Secara umum, perubahan terbagi menjadi dua. Yang pertama, terencana. Perubahan yang dirancang dan diimplementasikan secara berurutan dan tepat waktu sebagai antisipasi peristiwa masa depan. Yang kedua, ada relatif, yaitu respon terhadap peristiwa yang muncul. Selanjutnya ada jenis perubahan, yaitu struktural, mengubah komponen struktural organisasi, suatu desain struktural. Yang kedua ada teknologi. Teknologi ini terbagi menjadi tiga, yaitu mengadopsi perlengkapan perkakas atau metode pengoperasian baru yang menggantikan keterampilan lama dan memerlukan keterampilan baru. Yang kedua ada otomatis, menggantikan tugas-tugas tertentu yang dilakukan oleh manusia dengan mesin. Yang ketiga ada komputerisasi, orang mengubah sikap, harapan, persepsi, dan perilaku tenaga kerja. Pengembangan organisasi, teknik atau program untuk mengubah orang dan sifat serta kualitas hubungan kerja interpersonal. Perbedaan kreativitas dengan inovasi. Kreativitas merupakan kemampuan untuk mengkombinasikan ide dengan jalan yang unik sehingga menimbulkan perbedaan dengan yang biasa dilakukan. Sedangkan inovasi merupakan hasil atau outcome dari proses kreativitas pada produk, jasa, atau metode kerja. Inovasi mobil berbasis listrik ramah lingkungan buatan anak bangsa berhasil diciptakan kelompok mahasiswa Universitas Brawijaya, Jawa Timur. Sebanyak 2 mobil berbasis listrik dan hidrogen ini nantinya akan mengikuti ajang kompetisi mobil ramah lingkungan internasional di sirkuit Mandalika pada bulan Oktober mendatang. Potensi pasar kendaraan bermotor di Indonesia masih sangat besar karena rasionya saat ini baru mencapai 99 mobil per 1000 penduduk dengan potensi pasar kendaraan listrik global yang diperkirakan mencapai 55 juta unit pada tahun 2040 mendatang. Oleh karena itu, mahasiswa asal Malang, Jawa Timur membuat inovasi mobil berbasis listrik ramah lingkungan. Buatan anak bangsa ini berhasil diciptakan oleh kelompok mahasiswa Universitas Brawijaya. Sebanyak 100 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Brawijaya ikut dalam proses pembuatan mobil berbasis listrik dan dibagi menjadi 2 kelompok. Masing-masing mengembangkan mobil hemat energi dengan tipe urban bertenaga listrik serta kelas prototip E bertenaga hidrogen. Sebanyak 2 mobil berbasis listrik dan hidrogen ini nantinya akan mengikuti ajang kompetisi mobil ramah lingkungan internasional di sirkuit Mandalika pada bulan Oktober mendatang. Kendaraan berbasis baterai listrik ini dengan menggunakan baterai lithium ion dan sasis berbahan aluminium mampu mencatat rekor hingga 149,49 km atau kWh. Sedangkan mobil prototip E dikembangkan dengan menggunakan bahan bakar hidrogen yang diharapkan akan menjadi bahan bakar masa depan. Untuk persiapannya karena udah deket-deket sama tanggal pertandingannya, tanggal kompetisinya, jadi kami sudah mulai melakukan banyak uji coba, terus juga banyak variasi terkait riset kami, dan kami uji coba di berbagai sirkuit. Oke Mbak, 2 mobil ini teknologi apa yang dibawa? Untuk teknologi yang dibawa untuk urban listrik sendiri itu kami menggunakan internal shifter, jadi nanti ada transmisi 3 kecepatan untuk memenuhi kebutuhan rasio dan kecepatan dari kami sendiri. Sedangkan untuk prototipe hidrogen ini karena kami masih riset terbaru, jadi mungkin untuk inovasinya dari ininya aja, dari Oke, kita sudah tahu strategi untuk mengelola perubahan, tapi pada kenyataannya, gak semua orang tuh bisa menerima perubahan dengan mudah. Ada beberapa tantangan yang sering muncul saat sebuah perusahaan atau individu sedang melakukan inovasi. Tantangan yang pertama merupakan resistensi atau penolakan dari karyawan atau masyarakat. Orang atau individu itu menolak perubahan karena sudah nyaman dengan cara yang lama. Contohnya saat perusahaan itu mengubah sistem kerja dari manual ke digital. Lalu, yang kedua ada biaya dan sumber daya. Saat mengembangkan inovasi, kita sering membutuhkan investasi atau dana yang besar untuk riset dan pengembangan. Lalu yang ketiga ada ketidakpastian hasil. Semua inovasi yang dilakukan perusahaan atau individu itu langsung sukses. Tapi banyak bisnis juga yang gagal karena inovasi setiap perusahaan atau individu tersebut tidak diterima oleh pasar. Solusinya yang pertama ada sosialisasi dan pelatihan.
dengan edukasi yang baik, orang atau masyarakat akan lebih siap menerima perubahan. Lalu yang kedua, mulai dari perubahan kecil yang lebih terjangkau, lalu mengembangkan cara perlahan-perlahan atau step by step. Lalu yang ketiga, melakukan riset dan perencanaan dengan matang sebelum mengubah sesuatu. Jadi kesimpulannya adalah perubahan dan inovasi itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Justru kalau kita bisa mengelolanya dengan baik, maka kita bisa terus maju dan berkembang. Seperti ada pepatah bilang, bukan yang terkuat yang bertahan, tapi yang paling mampu beradaptasilah yang bisa bertahan. Jadi, jangan takut dengan perubahan, karena dari sanalah inovasi tersebut lahir. Selanjutnya ada pandangan proses perubahan. Yang pertama yaitu pandangan metafora lautan benang. Metafora lautan benang mempunyai nama lain yaitu break-in organization equilibrium state, atau dengan nama lain yaitu penurunan ketenangan. Itu menggambarkan bahwa proses perubahan itu seperti kapal yang berlayar melintasi perairan dengan melewati 3 tahapan. Yang pertama yaitu unfreezing the status quo, yang kedua changing a new status, lalu yang ketiga refreshing to make the change permanent. Lalu yang kedua yaitu arung jeram, atau dengan nama lain White Bird Water Rapids Metaphor, yaitu perubahan yang selalu ada setiap saat dan diperlukan penanganan dalam suatu proses yang berkesinambungan. Memiliki contoh seperti industri yang berbasis teknologi dan industri media. Lalu yang terakhir ada studi kasus. Di sini kami mengambil tentang McDonald, cuma memiliki latar belakang bahwa McDonald Indonesia telah beroperasi selama puluhan tahun dan dikenal sebagai restoran cepat saji global. Namun, perubahan gaya hidup masyarakat, pandemi COVID-19, serta persaingan dari brand lokal dan nasional meminta McDonald's juga untuk terus memberikan inovasi baru. Dalam upaya untuk tetap relevan dan memenuhi selera konsumen lokal, McDonald's Indonesia secara konsisten menghadirkan inovasi produk yang menggabungkan cita rasa lokal dengan standar internasional mereka. Di sini McDonald's sendiri mempunyai tantangan bahwa yang pertama, pandemi COVID-19 membatasi aktivitas makan di tempat atau yang bisa disebut dengan dine-in. Lalu yang kedua, persaingan dari bisnis kuliner berbasis digital dan UMKM yang memanfaatkan media sosial. Lalu yang ketiga, permintaan konsumen terhadap menu yang lebih lokal dan sesuai selera masyarakat Indonesia. Lalu dengan hasil dari tantangan dan latar belakang tersebut membuahkan hasil. Yang pertama, lonjakan pesan melalui drive-thru dan aplikasi digital selama masa pandemi. Lalu yang kedua, meningkatnya loyalitas pelanggan karena menu yang lebih relevan secara budaya. Lalu yang ketiga, citra McDonald's sebagai brand yang adaptif dan inovatif makin menguat di kalangan anak muda. Sekian video kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah dalam ucapan. Makasih. Dulu saat pertama kali mendengar lagu Jadikanlah Aku Pacarmu, Sheila on 7, kita masih setia dengan kaset pita kesayangan yang tetap diputar sampai pitanya kusut, atau kepingan CD yang sudah berbaret-baret. Tak terbayang kita mendengarkan lagu siapapun hanya dengan satu kali klik lewat audio streaming. Dulu, setelah nonton petualangan Sherina di bioskop, keinginan menonton ulang cuma bisa dipenuhi dengan membeli atau menyewa DVD di rental. Tak terbayang kita nonton satu film berulang kali tanpa harus duduk manis di depan televisi. Cukup dengan smartphone yang menyimpan banyak opsi tontonan yang menanti diputar. Sesuai namanya, video on demand. Membayangkan dunia tanpa digital seperti mengacak-acak sejarah. Digital begitu merasuki kehidupan kita sampai perbedaannya muskil untuk dilihat lagi. Mustahil tergambarkan karena sudah lebur dalam keseharian. 6 dari 10 manusia di dunia hari ini menggunakan internet. Dan bila rata-rata manusia tidur 7-8 jam per hari, maka 40% dari jam bangun kita ada dalam internet. Bagaimana kita membayangkan hidup lepas dari itu semua? Dan ini belum akan berhenti. Para ilmuwan tidak lelah mengerjakan hal-hal baru. Pew Research Center merilis data tidak akan ada lagi keyboard, mouse, dan layar. Dunia di depan kita akan menjadi campuran realitas dan virtual sampai kita mungkin tidak bisa lagi membedakannya.
Setiap orang akan memakai kacamata augmented reality dan menggunakannya untuk berinteraksi. Informasi akan mengambang di udara. Web akan muncul di dunia nyata, bukan hanya di layar kaca. Siapkah kamu? Bicara dunia digital selalu memancing kita untuk menduga-duga, berandai-andai, dan tentu juga khawatir. Perubahan kadang memang menggelisahkan. Apakah kita bisa menyesuaikan? Atau justru tergilas dan tertinggal? Lingkungan kerja semakin responsif terhadap kebutuhan digital. Diperkirakan ada 85 juta pekerjaan yang berpotensi tergeser oleh pembagian kerja antara manusia dan mesin. Namun disrupsi teknologi tidak hanya berpotensi menghapus pekerjaan lama, tapi juga menciptakan pekerjaan baru. Diperkirakan 100 juta pekerjaan baru akan lahir. Tapi siapa yang mengisi? Hanya 19% dari tenaga kerja di Indonesia yang memiliki dan mengaplikasikan kemampuan digital dalam pekerjaannya. Proporsi itu jauh tertinggal dari Australia, Singapura, Korea Selatan, Jepang, yang masing-masing ada di kisaran 60%. Jadi, ada satu pertanyaan dari masa depan. Apa yang hari ini bisa kita lakukan?